Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang berbahagia ini marilah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul kembali dengan keluarga, dengan sanak saudara, dengan famili dan sebagainya. Waktu yang sangat berharga ini marilah kita gunakan sebagian kecil untuk memperdalam agama Allah, memperdalam haji Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mengamalkan Al-Quran dan mengajarkannya, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini langsung SK-nya dari Rasulullah. Sebaik-baik kalian yang mau belajar dan mau mengajarkan Al-Quran. Maka bagi para bapak, para ibu, jangan segan-segan mengajarkan anaknya membaca Quran. Walaupun 1 atau 2 ayat. Terus sampai dia mampu membaca Al-Quran. Di kesempatan di bulan Ramadan ini, anak kita ajak untuk sholat tarawih biar mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Imam Tarawih. Di antara bacaan yang dibaca oleh Imam Tarawih ada yang namanya Surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Surat Al-Kafirun ini adalah surat yang ke-109. Di dalam Al-Quran ada 114. 109 itu surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adanya 6 ayat. Para pemirsa, mari kita baca surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum ma'biduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum ma'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Para pendengar dan pemirsa yang berbahagia, surat Al-Kafirun ini diturunkan oleh Allah di kota Makkiyah, dikarenakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya diajak oleh mereka untuk menyembah Tuhan mereka. Ada utusan kaum kafir Quraisy yang datang langsung kepada Rasulullah yang mengatakan bahwa kami akan menyembah Tuhanmu Muhammad selama 1 tahun. Tapi kalian menyembah Tuhan kami selama 1 tahun pula. Nah, bujukan dan rayuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan oleh orang kafir tersebut
Nabi Muhammad SAW menjawab dengan tegas, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi jelas Nabi Muhammad SAW menolak toleransi beragama, maksudnya toleransi dalam hal beribadah kepada Allah. Kalau toleransi di antara sesama manusia itu diperbolehkan. Tapi kalau toleransi dengan akidah kita tidak diperbolehkan. Karena kita sudah punya keyakinan masing-masing bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita yang kita sembah. Sedangkan mereka kaum kafir Quraisy menyembah batu, menyembah patung. Nah ini. Jadi jawaban tegas dari Rasulullah inilah diabadikan di dalam Al-Quran. Disebut surat Al-Kafir. Katakanlah wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu pun bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Kafirun ini mengandung pelajaran yang luar biasa. Betapa teguhnya Rasulullah di dalam memegang agama Islam, dalam berdakwah, dalam memegang prinsip keyakinan. Nah, kalau kita lihat surat Al-Kafirun ini memiliki kandungan yang luar biasa. Yang pertama, kandungan pertama bahwa surat Al-Kafirun mengajarkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam. Allah Subhanahu wa taala adalah yang kita ibadah, yang kita sembah. Sembahlah Allah. Jangan menyembah makhluk Allah. Nah, ini. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahnya Allah. Beribadahlah kepada Allah. Wa la tusyriku, dan jangan mempersekutukan segala sesuatu dengan Allah. Sebagaimana kita dianjarkan untuk terus betul-betul hanya fokusnya ibadah kepada Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku, ibadahku, matiku hanya untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah kandungan pertama yang terdapat di dalam surat Al-Kafirun, yaitu bagaimana sebagai Tuhan semesta alam. Yang kedua, dan umat Islam tidak akan menyembah apa yang disembah oleh umat beragama lain. Jadi yang kedua, bahwa umat Islam dan Nabi Muhammad telah berjanji tidak akan menyembah sesembahan agama lainnya. Kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pemirsa yang saya hormati, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, kandungan dari surat Al-Kafirun ini, yaitu kita tidak boleh mencampur adukan keyakinan kita dengan keyakinan kita dengan keyakinan agama lain. Kita tidak boleh toleransi di dalam keyakinan, tapi toleransi umat beragama kita boleh. Tapi toleransi beragama, lebih-lebih ini adalah akidah. Ini juga berarti menunjukkan bahwa Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu, Allahu somad. Allah tempat bergantung kita. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan para pendengar dan pemirsa yang berbahagia, selaku umat Islam, kita harus senantiasa menghormati umat yang lainnya. Tetapi tidak boleh mencampurkan keyakinan agama kita atau campur baur dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungan bisnis boleh, hubungan agama boleh, tapi hubungan akidah ini tidak boleh. Betul-betul lakum dinukum waliyadin. Oleh karena itu, wahai para pemuda, para generasi penerus, anak-anak sekalian, semangat! Indonesia, Indonesia, merdeka, merdeka. Ada 3 kunci sukses. Semangat, semangat, berani sungguh-sungguh. Oh yeah. Jadi harus semangat, semangat membangun kebersamaan, membangun persatuan, semangat membangun keadilan. Semua itu, tapi di dalam hal beragama, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kalian boleh menjadi pemain bola yang hebat, tapi jangan lupa sholat. Karena keyakinan kita bahwa meninggalkan sholat gara-gara bola, maka kita akan mendapatkan dosa. Kalian boleh menjadi petani yang hebat, tapi jangan lupa sholat, beribadah kepada Allah. Karena berapapun kekayaan kita, di hadapan Allah, yang pertama yang akan ditimbang adalah sholat. Yaitu keyakinan kita. Laju, kalian boleh menjadi pengusaha. Tapi ketika usaha, jangan lupakan sholat. Jangan lupakan ketika sudah berhasil. Dengan demikian, surat Al-Kafirun ini mengajarkan kita untuk menjadi orang yang fokus hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah Tuhan kita. Allah lah yang mencukupi kebutuhan kita. Kita hanya bekerja dan bekerja. Allah yang akan memberikan hasilnya. Apabila belum berhasil, kita harus bersabar dan bersabar. Terus berjuang dan berjuang agar kita memperoleh hasil yang baik. Demikian materi singkat tentang surat Al-Kafirun ini. Semoga bisa kita ulas kembali bacaannya dan artinya supaya lebih paham lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Coba resapi dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah.
Wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana abatum. Dan aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wa ma'abiduna ma'abud. Dan kamu tidak akan menyembah Allah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Demikian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kita harus terus bersyukur kepada Allah dan memohon ilmu yang bermanfaat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.